Mencari cinta sejati hingga 3 kali menikah, nampaknya kali ini tak beruntung untuk Irawati. Dirinya harus mengembuskan napas terakhir di tangan suami ketiganya yang ternyata hanya menginginkan harta dan menyisakan kesedihan untuk keluarga Irawati, anaknya juga keluarga lainnya. Irawati kini tinggal nama. Irawati Nurdin tinggal di Muara Batu, Aceh, tinggal dengan keluarganya di rumah mewah dengan kedua anaknya. Dirinya sendiri adalah janda. Tinggal di rumah mewah tersebut peninggalan sang suami pertama. Irawati sendiri di awal tak mau menikah lagi, hanya ingin fokus kepada anak-anak. Namun ternyata kehidupan berbeda saat dirinya menjalani kehidupan jandanya. Di rumah mewah ini Irawati tinggal bersama suami pertamanya dan kedua anaknya. Namun rumah tangga mereka harus ada permasalahan saat sang suami meninggal. Irawati harus fokus mengurus anak-anak dengan pekerjaan yang ada. Tak lama menjanda, Irawati kemudian menikah lagi dengan suami keduanya. Di pernikahan kedua ini pun Irawati dikaruniai 1 orang anak. Pernikahan di awal yang baik-baik saja, namun setelah menjalani, Irawati merasa tak ada kecocokan dengan suami keduanya, berakhir dengan perceraian saat itu. 2 kali menjadi janda dan kini Irawati punya 3 orang anak. Irawati pun ingin fokus kepada anak-anak dan berusaha sebisa mungkin dari peninggalan suami-suaminya. Namun nampaknya tak enak menjadi janda untuk seorang Irawati. Akhirnya setelah bercerai dengan suami keduanya, Irawati yang menjadi janda pun tak lama berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Aidil. Aidil sendiri berbeda dengan 2 mantan suami dari Irawati. Aidil adalah tukang bangunan yang saat itu keluarga dari Irawati menentang rumah tangga mereka, menentang Irawati berpacaran apalagi menikah dengan Aidil. Tak mau mendengar perkataan dari keluarga, Irawati pun menikahi Aidil. Saat itu Aidil tukang bangunan dan Irawati menerima Aidil apa adanya. Atas dasar cinta, pernikahan mereka pun di awal baik-baik saja terlihat romantis. Namun ternyata belakangan Irawati merasakan perbedaan Aidil dengan mantan-mantan suaminya, apalagi terkait permasalahan keuangan di keluarga mereka. Menurut Aidil, sang istri banyak meminta macam-macam kepada dirinya. Dengan gaji 4 juta per bulan nampak selalu kurang di mata sang istri Irawati. Aidil sendiri kebingungan entah harus berbuat seperti apa, hingga akhirnya kerap cekcok di antara rumah tangga mereka. Apalagi belakangan mau lebaran dan sang istri Irawati meminta uang lebih dari Aidil. 4 juta yang diterima, 2 juta yang diterima, bahkan 500 ribu pun marah. Aidil pun bingung kepada sang istri. Belakangan di hari H kejadian, Aidil pun dengan sang istri saat itu ngobrol-ngobrol. Namun ternyata sang istri membahas tentang uang-uang sekolah anak dan juga uang lebaran. Sang istri meminta 4 juta dan juga 2 juta untuk lebaran, namun saat itu Aidil tak ada. Aidil yang hanya tukang bangunan mencoba bersabar dan meminta sang istri untuk juga bersabar, namun nampaknya Irawati tak mau bersabar. Hingga akhirnya Irawati pun melemparkan kata-kata makian kepada sang suami Aidil dan juga bahkan membawa senjata tajam kepada sang suami Aidil. Tak terima, Aidil pun nampak naik pitam saat sang istri meminta cerai dari Aidil. Aidil sendiri membawa sajam yang di tangan sang istri dan beberapa kali menikam sang istri. Usai sang istri ditikam dan tak bernyawa, kemudian terlihat sang anak menjadi saksi. Aidil yang ketakutan sang anak melaporkan melakukan hal yang sama kepada sang anak tiri. 2 anak tiri Aidil diperlakukan yang sama hingga akhirnya tak bernyawa. Aidil pun bergegas kabur dari rumah itu. Saat Aidil kabur, terlihat di lantai atas ada 1 anak tiri Aidil yang melihat kemudian kabur lewat belakang. Saat Aidil kabur meninggalkan rumah tersebut, anak tiri Aidil yang lainnya pun mencari bantuan kepada para tetangga dan tak lama para tetangga pun langsung datang ke rumah tersebut. Pihak dari warga pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Kepolisian datang setelah mendapatkan laporan dan membawa ketiga jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil dari otopsi rumah sakit menjelaskan kalau ketiganya memang mendapatkan banyak tikaman hingga akhirnya tak bernyawa. Tak lama pihak kepolisian menyelidiki ini dan mengamankan Aidil. Saat diamankan, Aidil mengaku kalau dirinya kesal kepada sang istri. Dari permasalahan ini Aidil diamankan dan juga menjalani beberapa kali persidangan dan divonis hukuman mati. Aidil sendiri mengajukan banding, namun banding ditolak. Aidil sendiri harus bertanggung jawab dengan perbuatannya. Di persidangan ini juga terbukti kalau ternyata semua omongan Aidil bohong belaka. Sang istri cekcok dengan dirinya bukan terkait permasalahan sang istri yang meminta uang, namun ternyata kebalikan. Aidil meminta uang kepada sang istri dan Aidil pun meminta aset-aset sang istri. Bahkan Aidil meminta rumah peninggalan suami pertama Irawati pun dijual dan dibagi 2 dengan Aidil. Intinya Aidil meminta gonogini dari sang istri. Saat itu sang istri menolak karena itu adalah rumah anak-anak. Aidil pun geram hingga akhirnya mereka sering cekcok. Aidil sendiri nampak menikahi Irawati hanya karena ingin harta Irawati.
Mengaku kalau ini semua dilakukan secara spontan, namun ternyata kenyataannya Aidil memang membuang semua foto-foto dirinya agar tak terlihat oleh pihak kepolisian. Ternyata ini semua sudah direncanakan oleh Aidil. Aidil ternyata berencana menghabisi sang istri setelah tahu kalau dirinya tak akan mendapatkan aset apapun. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.